Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala fi ayatin ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Masyarul muslimin muslimat jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengucap syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan semua amal soleh yang kita lakukan dan perjuangkan bagian dari bukti bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Semakin kita bersyukur, semakin dekat nikmat Allah lainnya untuk kita semuanya. Dan sesiapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Salawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Judul kita pada siang hari ini adalah pentingnya menjaga konsumsi yang halal. Ketahuilah saudaraku sekalian, semua nabi dan rasul, bahkan para nabi dan rasul sebelum datangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan pentingnya menjaga konsumsi halal. Bahkan salah satu perintah penting dari Allah kepada para nabi dan rasul ini, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 51, adalah terkait dengan penjagaan makanan yang halal dan baik. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah olehmu makanan yang baik-baik dan yang halal. Jadi persoalan konsumsi halal itu bukan baru datang setelah datang hadirnya ajaran Islam, tidak. Para nabi dan rasul terdahulu mengajarkan dan diperintahkan oleh Allah untuk memastikan konsumsi halal. Makanya perintah Allah, kulu minat thayyibat. Para nabi, para rasul, makanlah olehmu makanan yang baik-baik dan yang halal. Wa'malu sholihah, dan lakukanlah olehmu amal-amal soleh. Sesungguhnya ayat ini mengandung dua perintah dari Allah. Perintah yang pertama, pastikan konsumsimu halal. Yang kedua, lakukanlah amal-amal soleh atau perbuatan-perbuatan baik. Sekilas, dua perintah ini adalah perintah yang berbeda. Suruh makan yang halal, lagi baik. Yang kedua, suruh buat amal-amal soleh. Isyarat dari ayat ini, sesungguhnya ada munasabah. Munasabah itu adalah pertautan, ada hubungan, ada relevansi. Seakan Allah memberi isyarat di dalam ayat ini, jika engkau menjaga konsumsimu yang halal, maka yang akan muncul dorongan di dalam dirimu itu adalah terhadap amal-amal soleh.
terhadap perbuatan-perbuatan baik. Makanya para nabi itu orientasi amalannya dalam hidup hanyalah amal soleh. Tidak ada nabi yang berorientasi melakukan satu pun perbuatan maksiat. Tidak ada. Tetapi ternyata hal penting yang perlu dijaga supaya jiwa kita itu selalu terdorong melakukan amal-amal soleh dan perbuatan-perbuatan baik adalah memastikan konsumsi halal. Sebagaimana para rasul juga Allah perintahkan untuk memastikan konsumsinya yang halal dan yang baik-baik. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku mengetahui apapun yang engkau lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada perintah terkait dengan menjaga konsumsi halal ini kepada semua manusia, maka dikuatkan dengan ayat Al-Baqarah ayat 61-68 bahwa sesungguhnya betul ayat Al-Mu'minun 51 Allah perintahkan seluruh nabi dan rasul memastikan makanan yang halal, dan di 168 surat Al-Baqarah Allah perintahkan juga agar semua manusia. Jadi perintah menjaga konsumsi halal ini bukan hanya untuk orang-orang yang beriman, tapi kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas. Bukan ya ayyuhallazina amanu. Karena hakikatnya para nabi dan rasul sudah diperintahkan menjaga yang halal. Maka nabi dan rasul terdahulu pun menyuruh, mengajak dan memerintahkan umat-umatnya yang manusia untuk memastikan konsumsi halal. Sehingga perintah di dalam Al-Quran ini terhadap penjagaan terhadap konsumsi halal itu adalah berlaku untuk semua manusia, bukan khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Hai manusia, makanlah olehmu apa-apa saja yang ada di bumi yang halal lagi baik. Disebut di ayat ini dua kategorinya, halal lagi baik, halal thayyiban. Yang dimaksud dengan halal di sini adalah al-halalu ma ahallahu Allahu fi kitabihi wal haramu ma harramahu Allahu fi kitab. Yang halal yang dimaksud adalah yang dihalalkan oleh Allah, bukan yang kita halal-halalkan, bukan. Dan yang dimaksud dengan yang haram juga ma harramahullahu fi kitabih, yang Allah mengharamkannya, bukan yang kita mengharam-haramkannya. Apakah ada manusia mengharam-haramkan yang halal? Ada. Bahkan salah satu karakteristik buruknya orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu, ya, yang ngikut para nabi dan rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu buruknya adalah apa yang Nabi suruh buat mereka nggak mau buat, yang dilarang Nabi justru mereka buat. Apa yang dihalalkan oleh Nabi dan Rasulnya mereka justru haramkan. Apa yang diharamkan oleh Nabi dan Rasulnya justru mereka halalkan. Itu karakteristik buruknya Bani Israel. Maka kemudian perintah terkait dengan penjagaan makanan halal ini adalah berlaku untuk seluruh manusia. Dan yang dimaksud halal, yang menghalalkannya adalah Allah, dan yang dimaksud yang haram adalah yang mengharamkannya Allah. Thayyiban itu maknanya adalah zi manfaat. Artinya segala bentuk konsumsi yang mendatangkan manfaat. Banyak yang halal dalam hidup ini, tapi kalau dia tidak manfaat, tidak baik untuk kita konsumsi dan tidak diperintahkan. Maka dua kategori ini harus kita selaraskan untuk penjagaan makanan yang halal lagi thayyib. Kemudian di ayat ini lagi-lagi Allah
setelah perintahkan makanlah olehmu yang halal lagi baik, datang larangan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dalam satu ayat ada dua, satu perintah, yang keduanya larangan. Perintahnya adalah makan olehmu makanan yang halal lagi baik, halalan thayyiban. Larangannya, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Sebenarnya ini juga isyarat, sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, perintah Allah kepada para rasul, makan olehmu yang halal lagi baik dan lakukan perbuatan-perbuatan yang baik atau amal-amal soleh, bahwa sesungguhnya memakan yang halal itu akan membuat jiwa kita ini hanya tertarik kepada yang baik-baik. Di ayat ini Allah memberi isyarat kembali bahwa penjagaan terhadap makanan yang halal ini ada pengaruhnya terhadap ketertarikan kita mau ikut langkah setan atau tidak. Banyak orang yang diajak kepada kebaikan tapi dia nolak. Diajak menjaga sholat 5 waktu, dia nggak mau. Diajak untuk sholat berjamaah ke masjid, dia nggak mau. Diajak untuk ikut majelis ilmu supaya nambah kapasitas pengetahuan ilmu kita dalam beragama ini, dia nggak mau. Tapi orang ngajak nyolong, ngajak mencuri, ngajak bermaksiat, ngajak untuk menzolimi orang lain, dia mudah tertarik. Ayat ini memberi isyarat kepada kita, orang-orang yang punya komitmen menjaga makanan halal pasti tidak mudah mengikut kepada langkah-langkah syaitan. Tapi sebaliknya, jika seseorang tidak menjaga makanan halalnya, yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah banyak dari yang haram, itu akan mendorong jiwanya untuk senantiasa mudah ngikut kepada langkah-langkah syaitan, mudah melakukan perbuatan-perbuatan buruk dan jahat, mudah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Padahal logika kita pasti menolak. Semua perbuatan setan pasti ditolak oleh logika kita. Tapi kalau tidak terjaga pola konsumsi halal ini dalam diri kita, maka jiwa ini akan mudah terikut untuk senantiasa terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang mengikut kepada langkah-langkah setan. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah, cukuplah dua ayat ini memberi isyarat kepada kita semuanya. Sebagai pedagang, rawan sekali kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang salah dalam berdagang kita. Rawan sekali kita akan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, melakukan penipuan, melakukan pengurangan timbangan, mempermainkan harga, membodoh-bodohi konsumen. Itu rawan sekali. Dan itu ingatlah saudaraku sekalian, besar konsekuensinya terhadap masuknya makanan yang haram di dalam tubuh kita. Ketika itu tidak terjaga, maka jiwa kita ini akan mudah terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengikut kepada langkah-langkah setan, perbuatan maksiat dan perbuatan jahat lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.